warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bahasan orang-orang yang di saat kematiannya mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang datang menyampaikan kabar tersebut padanya. Sekarang adalah urutan yang kelima. Siapa yang kelima orang yang mendapatkan kabar gembira tadi? Wal khamisu lil ulama illadzina yu'allimuna an-nasal khaira. Yang kelima adalah kepada ulama. Ulama yang bagaimana? Alladzina yu'allimuna an-nasal khaira. Ulama yang mengajarkan manusia kebaikan. Kenapa? Karena ada ulama yang enggak mau ngajar ada. Dia belajar agama tinggi-tinggi, pesantrennya lama banget. Cuman pulang dari pesantren enggak mau ngajar manusia. Bahkan ikut arus daripada pergaulan. Dia ulama karena ulama ini jamak daripada alim. Alim ini orang yang berpengetahuan. Identiknya dengan orang yang pengetahuan ilmunya tinggi. Lah makanya di sini adalah ulama yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, yang menyampaikan agamanya, yang mengajak manusia kepada yang namanya kebaikan, mengajak manusia untuk mengamalkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama yang semacam ini, besok di saat kematiannya akan didatangi oleh malaikat dan diberikan daripada yang namanya kabar gembira. Ya. Makanya ulama ini sangat luar biasa, Pak. Ya. Makanya kita berharap mudah-mudahan ya, anak cucu kita ini ada yang menjadi ulama yang mengajarkan orang lain bagaimana orang lain ini mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama juga ini ada yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sampaikan, akhwafu min ummati ad-dajjal ghairu dajjal. Yang saya takutkan bagi umatku nanti suatu saat yaitu dajjal. Wa ghairu dajjal, dan selain dajjal. Maka sahabat bertanya, wa ma ghairu dajjal ya Rasulullah? Siapakah ghairu dajjal itu ya Rasulullah? Yang sangat baginda takutkan, yang sangat baginda khawatirkan pengaruhnya. Maka Rasulullah SAW sampaikan ulama su. Jadi ulama yang jahat, ulama yang buruk. Kenapa? Karena ulama yang buruk ini selalu
mengajaknya kepada keburukan. Bahkan walaupun tanpa disadarin mengarahkan orang kepada keburukan. Dia tahu kebenaran tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Bahkan bagaimana orang lain pun dipengaruhi daripada kebenaran. Dan kenapa permasalahannya? Biasanya ulama su ini terjadi gara-gara tawaran. Makanya Pak, banyak orang terlena karena tawaran. Sehingga kalau sudah ditawarin, ini banyak yang nggak kuat. Kalau tawaran kuat, biasanya ancaman. Makanya ulama yang hebat itu ulama yang tidak terkesan dengan tawaran dan dia nggak takut dengan ancaman. Inilah ulama yang hebat, ulama yang punya prinsip yang harus kita ikutin dalam kehidupan kita. Karena ulama banyak juga yang karena tawaran Pak, dia udah bisa menghalalkan segala cara. Bahkan yang haram pun dibilang makruh. Yang makruh pun bagaimana dicari-cari supaya halal. Yang jelas fatwa yang dikeluarkan ini semata-mata karena ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan dia nggak mau. Dan ulama ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya kalau ulama udah bilang A, di belakang umatnya bilang A. Makanya kalau mau menyesatkan umat, sesatkan dulu ulamanya. Kalau ulamanya udah sesat, ulamanya udah jahat, maka umat pun akan ikut berbondong-bondong di belakang ulama jahat tersebut. Akan tetapi kita tidak boleh langsung menjustis, menghakimi bahwa dia adalah ulama jahat, nggak boleh Pak. Kenapa? Karena yang tahu ulama jahat atau bukan jahatnya itu sama-sama ulama. Nah, lalu bagaimana sikap kita kepada ulama? Misalnya ulama itu sudah dikatakan ulama jahat, ulama buruk akhlaknya, bahkan menjual agama dengan kepentingannya. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita nggak usah menghujat, kita diam. Jadi dulu pesan daripada guru saya, kalau ada ulama buruk, ada ulama jahat, maka diibaratkan Quran salah cetak. Nah, kalau Quran salah cetak, udah simpen saja, ya, taruh di lemari, udah kagak usah dibaca tuh. Kenapa? Karena Al-Quran salah cetak kalau dibaca nanti keliru juga, itulah. Lah kalau dibuang sembarangan kita kualat karena Quran itu. Walaupun salah cetak, tetap saja itu Al-Quran. Walaupun saya salah cetak, tetap saja ulama. Jadi kita nggak boleh kita menghinanya, nggak boleh kita mencacinya, biarkan saja. Ya, yang jelas ibarat Quran salah cetak, yang dimana Quran itu tidak usah kita baca, bahkan harus kita taruh di tempat yang dimana tempat itu termasuk yang aman, yang rapi. Jangan sampai ada kesan kita merendahkan kepada Al-Quran yang salah cetak tadi. Kenapa? Ya mungkin salah cetaknya cuma satu huruf bisa jadi itu, atau bahkan satu kalimat bisa jadi, atau bahkan satu ayat bisa jadi. Nah, yang namanya Al-Quran salah cetak walaupun cuma satu kalimat itu tidak boleh dibaca, ya, harus disimpan. Kenapa? Karena kalau sampai kita baca itu juga salah, ya kan? Jadi mudah-mudahanlah ya kita terhindar daripada yang namanya ulama-ulama jahat, ulama buruk, dan mudah-mudahan kita mendapatkan panutan daripada ulama-ulama yang ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang mendapat bisyarat saat kematiannya tadi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia mengajarkan manusia kepada kebaikan, wa amilu bil ilmi, dan mereka itu mengamalkan amalannya dengan ilmu. Ya, jadi mengajarkan manusia dan mengamalkan apa yang diajarkan. Artinya apa? Mengamalkan apa yang dikatakan, mengatakan apa yang diamalkan. Ya.
Jadi mengamalkan apa yang disampaikan, menyampaikan apa yang diamalkan. Nah, ulama-ulama yang semacam inilah yang besok akan mendapat bisyarah, kabar gembira di saat dengan kematiannya. Ya. Karena jangan sampai ya kita mengajarkan kepada orang lain tapi kita sendiri nggak amal. Bagaimana kita mengajarkan, kita pun juga beramal. Dan kita walaupun bukan ulama, tapi bagaimana kita itu punya sifat-sifat ulama. Yang penting ya. Jadi bukan ulama tapi punya sifat ulama. Sehingga apa? Nanti dengan harapan akan dikumpulkan dengan para ulama. Ya. Maka kita berharap, Pak. Oh. Jadi walaupun kita bukan ulama, mudah-mudahan kita punya sifat ulama. Sehingga kalau kita punya sifat ulama, maka suatu saat kita dikumpulkan dengan ulama. Karena jangan sampai ulama punya sifat-sifat preman, Pak. Walaupun dia ulama, kalau punya sifat-sifat preman, takutnya besok dikumpulkan dengan preman. Lalu bagaimana sifat-sifat ulama tadi? Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya daripada hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Ya. Makanya orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah termasuk sifat-sifat daripada yang namanya ulama. Atau bahkan ilmunya sih pas-pasan. Ilmunya biasa-biasa saja. Tapi dia punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat daripada ulama. Apa bentuk daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu contoh, dia sih ilmunya biasa-biasa saja. Bahkan dari muda sampai tua jiping. Jiping kan ngaji kuping. Enggak nulis, enggak, baca juga enggak. Bahkan disuruh baca Arab juga belum tentu bisa. Jadi jiping. Nah, tapi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, ini adzan berkumandang, dia lagi sibuk kerjaan tinggalkan sementara, datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang jiping yang semacam itu ada sifat daripada yang namanya ulama. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada Allah daripada dipecat dari kerjaan. Lebih takut kepada Allah daripada rugi dagangannya. Jadi sifat-sifat yang demikian inilah yang kita berharap ada di dalam diri kita semuanya, sehingga termasuk kita semuanya tergolong daripada orang-orang yang digolongkan dengan ulama. Ya. Sehingga mengamalkan ilmu yang ada dan beramalnya dengan ilmu. Artinya apa? Artinya melaksanakan ibadah ini yaitu berdasarkan ilmu. Jadi bukan hanya berdasarkan semangat, Pak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan kita ini perlu adanya ilmu, apapun itu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah merupakan satu fardu, satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Makanya tafsiran hadis itu mengatakan, la kulla ilmin walakin ilmul hal. Tidak semua ilmu yang wajib kita cari, tapi adalah ilmu hal. Apakah ilmu hal itu? Ilmu hal adalah ilmu yang ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan. Suatu contoh yang sederhana saja, kita mau masak rendang, kita harus tahu bagaimana caranya masak rendang.
Kenapa? Karena kita mau masak rendang tapi nggak tahu cara ilmunya masak rendang, maka bisa-bisa kagak kemakan. Yang seharusnya dikasih garam, kasih gula tuh banyakin. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Sehingga apa? Sehingga kalau nggak ada ilmunya tersesat, Pak. Ya contoh mau masak rendang, tapi ternyata bumbunya bumbu kari, itu kan sesat namanya itu. Bukan jadi rendang tapi jadi kari. Dari contoh sederhana ini saja memerlukan daripada yang namanya ilmu. Kita mau wudhu, wajib cari ilmunya wudhu. Kita mau baca Quran, wajib cari ilmunya baca Quran. Kita mau istinja, wajib cara ilmunya istinja. Kita mau sholat, wajib cara ilmunya sholat. Kenapa? Karena kalau kita tanpa adanya ilmu, maka amalan kita akan tersesat. Dan amalan kita asal-asalan. Lah, makanya dalam kita beribadah, bagaimana kita duduk di majelis taklim, belajar ilmu fikih ibadah, supaya apa? Ibadah kita benar. Kita mau sholat, kita tanya kepada ulama atau bahkan duduk majelis ulama yang membahas masalah sholat. Kenapa? Supaya sholat kita benar. Sholat berjamaah kita juga cari ilmunya bagaimana sholat berjamaah. Kenapa? Karena tanpa disadarin yang terjadi ini banyak orang sholat berjamaah tapi nggak sadar kalau sholatnya itu batal. Apa sebabnya? Sebab kan banyak, Pak, sholat berjamaah ini makmum seringkali mendahului daripada imam. Makanya dalam fikihnya kalau makmum bersamaan dengan imam satu kali makruh, bersamaan dua kali batal. Makanya dalam sholat berjamaah itu yang diperbolehkan bareng-bareng antara makmum dan imam itu cuman dalam ucapan amin. Itu bareng makmum sama imam bersamaan dengan aminnya malaikat. Maka kalau sudah bersamaan dengan aminnya malaikat, maka doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang wajib dalam kehidupan kita ini, Pak, ini doa hidayah. Sehingga dalam sehari semalam kita wajib doa hidayah itu 17 kali. Ini doa hidayah. Jadi kalau doa minta rezeki nggak wajib, doa minta ini nggak wajib, tapi kalau doa hidayah ini wajib. Apa bentuk doa hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bentuk daripada doa hidayah. Akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka pada saat itu bareng-bareng antara makmum dan imam mengucapkan amin. Istajib lana ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Sehingga tanda-tanda doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang ini istiqomah, Pak. Ini tanda-tanda doa hidayah dikabulkan oleh Allah, biasanya tandanya istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah, maka dalam keadaan apapun dia merasa nikmat melaksanakan daripada ibadah. Ini tanda-tanda orang istiqomah. Tanda-tanda doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga ya kasus berjamaah, imam belum nyampe ke tempat sujud, makmum sudah nyampe duluan, itu batal tuh, Pak. Nah, lalu bagaimana gerakan makmum ini? Kalau imam sudah sempurna, misalnya dalam sujud turun Allahu Akbar, udah nyampe Akbar, udah nyampe itu di tempat sujud, baru makmum itu bergerak ya. Karena takbir itu ada takbiratul ikram, ada takbir intikal. Takbir intikal ini perubahan dari satu rukun ke rukun yang lain.
Suatu contoh dari berdiri mau apa itu istilah sujud, Allahu Akbar. Saat sudah bar, maka pada saat itulah makmum ikut di belakangnya bersujud. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, misalnya imamnya mulai Allah, udah ikut sujud itu makmum. Apalagi imamnya udah agak tuaan, ya. Jadi imam belum nyampe ke tempat sujud, makmum sudah nyampe duluan, itu batal Pak sholatnya. Dan hal yang semacam itu jarang diperhatikan, sehingga masih banyak kasus di mana-mana yang semacam itu. Makmum mendahului daripada imam. Ya bisa jadi karena makmum itu nggak tahu, bisa jadi mungkin karena dia kagak pernah dengar, atau bahkan waktu pengajian membahas masalah itu dia tidur, sehingga tanpa disadarin ternyata sholatnya banyak yang batal. Kenapa? Karena makmum tadi mendahului daripada yang namanya imam. Maka kita berharap Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam kita berjamaah ini termasuk berjamaah yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan? Ya. Dalam sirahnya Imam Qurtubi, tafsir itu mengenai ada beberapa amal ibadah seorang mukmin yang Allah kembalikan. Amal ibadah sholatnya Allah nggak terima, Allah tolak, kembaliin. Amal ibadah sedekahnya Allah nggak terima, Allah tolak, Allah kembalikan. Apa faktor penyebab Allah mengembalikan amalan-amalan seorang mukmin? Kemudian gimana tuh nasib ketika amalan ibadah kita itu Allah tolak? Jadi gini, jadi besok di akhirat ini ada orang yang minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman oleh Allah ditolak. Ya. Siapakah orang yang seperti itu? Di antaranya adalah yukhadi'unallaha, yaitu orang-orang yang menipu Allah, berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, yakni yujazihim jazaa'al khida'. Jadi orang yang menipu Allah ini besok pun apa itu istilahnya balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kepada siapa dia beribadah. Dan orang-orang yang ditolak amalannya oleh Allah, yang dimana mereka itu termasuk di dalam beramal ini semata-mata bukan karena Allah. Artinya apa? Artinya amalannya dia nggak ikhlas. Mungkin bisa jadi amalannya karena mertua, bisa jadi karena calon istri, bisa jadi sholat dia karena bos. Lah, jadi orang-orang yang semacam itu maka besok amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak ya fayabtulus sawabu amalihim, Allah Subhanahu wa taala membatalkan daripada semua pahala amalannya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, idhabu ilal ladzina amintum li ajlihim fa innahu la sawaba li a'malikum indi, kata Allah. Pergilah kamu kemana kamu dulu beramal karenanya, karena saya tidak memberikan pahala kepadamu, kata Allah. Kenapa Allah tidak memberikan pahala kepadanya? Karena pada saat itu dia beramal bukan karena Allah, dia baca Quran bukan karena Allah, dia sedekah bukan karena Allah, dia sholat bukan karena Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, maka orang yang semacam ini kelak di akhirat kalau dia minta pahala kepada Allah, maka akan disuruh oleh Allah pergi kepada siapa dia dulu beribadah karenanya. Makanya disinilah perlunya kita itu beribadah karena Allah, karena ikhlas. Emang kalau kita bicara masalah ikhlas Pak, ikhlas itu sesuatu yang sangat samar. Ikhlas itu sesuatu yang sangat rahasia, sehingga si pelakunya sendiri dia nggak sadar kalau dia ikhlas.
Kalau orang merasa ikhlas, dia nggak ikhlas. Wah, saya ikhlas ngasih kamu, nggak ikhlas teman Pak itu Pak. Jadi orang merasa ikhlas sama nggak ikhlas itu. Jadi ikhlas itu kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwasanya itulah ikhlas. Ya ibarat orang tidur aja, kalau ngomong jangan berisik saya sedang tidur, berarti orang yang semacam ini kan belum tidur. Kalau sudah tidur beneran, walaupun orang berisik, orang teriak-teriak, saya nggak terkesan tuh. Kenapa? Karena sudah tidur. Dan ikhlas ini hadiah daripada Allah. Yang jelas dengan kita istiqomah, dengan kita selalu meningkatkan amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat sifat ikhlas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang pada saat itu kita pun gak merasa bahwasanya kita adalah ikhlas. Ya contohnya itu Pak, yang saya ceritakan secara singkatnya, seorang pemuda ahli ibadah yang mau motong kayu pohon besar yang dibuat sesembahan orang kampung. Tapi ternyata dihadang oleh orang tua yang berwujud setan, berantem kalah itu orang tua. Kata orang tua, ngaku saya setan. Kata orang tua tadi, udahlah kamu gak usah lah macam-macam nebang pohon, ibadah banyak lainnya. Kamu tiap hari saya kasih emas 2 batang di bantalmu, maka dengan emas ini kamu bisa untuk beribadah yang lain. Kalah diplomasi pemuda tadi. Hari pertama dikasih emas, udah buat sedekah. Hari kedua dikasih emas, seneng banget ini pemuda. Hari ketiga nggak dikasih emas, marah. Karena marah berangkat lagi, ketemu lagi oleh setan, berantem lagi. Ternyata yang kedua kalah pemuda tadi. Maka setelah kalah, kata setan yang berwujud orang tua, "Woi pemuda, pertarungan pertama saya kalah musuh kamu. Kenapa? Karena pada saat itu kamu mau nebang itu pohon semata-mata karena Allah. Kamu ikhlas, makanya saya kalah. Dan yang kedua, kenapa kamu kalah? Karena kamu mau nebang pohon itu bukan karena Allah, tapi karena nggak saya kasih emas. Sehingga kamu berantem lagi sama saya, kamu kalah. Kenapa? Kamu nggak ikhlas." Nah, daripada kisah ini saudara, bahwasanya ikhlas itu kadang-kadang nggak terpikirkan dan kita nggak merasa bahwasanya kita adalah ikhlas. Itulah ikhlas. Kita nggak merasa. Dan kita jangan sampai, wah ini kalau saya nggak ikhlas nanti, nggak usah Pak, ya, nggak usah takut kalau nggak ikhlas. Udah kita jalan saja. Dengan kita istiqomah, dengan kita rutin, dengan kita bersungguh-sungguh, maka suatu saat sifat ikhlas ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu kapan Allah berikan. Tapi yang jelas kalau kita istiqomah, maka sifat ikhlas itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberikan sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ulama tadi disampaikan, yuqalu lakum la takhafu min ahwalil yaumil qiyamah. Wahai ulama, kamu enggak usah takut dengan huru-hara yang akan terjadi hari kiamat. Wala tahzanu fa innahu yajzikum bima amiltum. Dan kamu enggak usah bersedih, karena dengan apa yang kamu ajarkan kepada manusia, dengan apa yang kamu amalkan selama ini sudah cukup untuk menyelamatkan kamu. Wabshiru bil jannati lakum, dan diberikan kabar gembira dengan surga. Wa maniktada bikum, dan kepada orang-orang yang ikut di belakangmu. Ini Pak, pentingnya kita saling mengajarkan. Makanya saking perlunya mengajarkan Pak, Rasulullah SAW sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah yang datang dariku walau ayat, walaupun 1 ayat. Itu saking pentingnya. Walau kana ayatan, walaupun hanya 1 ayat. Ini saking pentingnya mengajarkan yang namanya kebaikan.
menyampaikan yang namanya kebaikan. Satu ayat yang kita punya, kita wajib mengamalkan dan menyampaikan. Apalagi kita taklim dari muda sampai tua, yang jelas banyak ayat yang kita dapatkan, tapi yang jadi permasalahan kira-kira sudah kita sampaikan apa belum, itu Pak jadi masalah ya. Karena dengan kita menyampaikan walaupun ilmu kita sedikit, maka dengan harapan nanti kita punya sifat-sifat daripada yang namanya ulama. Misalnya gini, kita mau ke masjid, ada teman kita masih santai, kita samperin, yuk sama-sama kita ke masjid. Orang ke masjid pahalanya ngalir kepada kita. Bahkan orang pun gak mau ke masjid, tetap saja kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang yang biasa ngajak kepada kebaikan, biasa mengajarkan kepada kebaikan, walaupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan ngalir terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya pentingnya kepada anak kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan sholat, kita ajarkan ngaji. Kalau kita nggak bisa, kita titipkan kepada guru, kita titipkan kepada ulama. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti setiap amalan yang dibuat oleh anak kita, maka pahalanya akan ngalir kepada kita. Anak kita punya anak dididik dengan didikan yang sama, maka pahalanya ngalir kepada kita. Anak kita mengajak temannya, akhirnya bertobat, pahalanya pun ngalir kepada kita. Sehingga gara-gara kita mengajarkan kepada anak tadi, kalau anak kita juga aktif mengajak orang kepada Allah, maka betapa banyak pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya daripada kita mengajarkan kebaikan, walaupun kita bukan ulama, tapi kita belajar mempunyai sifat-sifat daripada yang namanya ulama. Ya, nah itu tadi sifat ulama tadi itu tadi ya. Jadi mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia, menyampaikan. Contoh gini, yuk sama-sama ke masjid. Itu sudah menyampaikan Pak, sudah dakwah itu. Ayo, itu aja dah. Itu udah sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena yang namanya manusia ini kan sifatnya lupa. Lupa akan apa? Lupa akhirat, lupa dunia sementara, lupa kepada agama. Makanya di dalam surat Al-Asr Allah sampaikan wa tawassaw bil haq, saling ingat mengingatkan di dalam yang hak. Apa yang hak? Kubur hak, neraka hak, surga hak, kematian hak. Inilah yang wajib mengingatkan. Sehingga kalau kita tidak mengingatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Ruginya apa? Dunia akhirat kita rugi kalau kita nggak menyampaikan. Sehingga kalau kita nggak menyampaikan agama Pak, dunia pun kita udah rugi. Anak kita biarkan nggak bisa ngaji, kita biarkan. Nggak ke masjid, kita biarkan. Nggak belajar agama, nggak kita biarkan. Sehingga anak semakin gede, semakin jauh daripada agama. Kalau anak sudah nggak ngerti agama, maka nggak tahu bagaimana sopan santun kepada orang tua, nggak tahu bagaimana adab kepada orang tua. Duit sih banyak, duit sih ngasih banyak, cuman adab kepada orang tua nggak tahu. Saat orang tua sakit, bagaimana adabnya nggak tahu. Saat orang tuanya ngap-ngapan mau meninggal dunia, adabnya nggak tahu. Saat orang tuanya mau dimandikan jenazahnya, adabnya nggak tahu. Saat orang tuanya mau disolatin, adabnya nggak tahu. Bahkan sampai orang tuanya dibaringkan di liang lahat, dia pun juga nggak tahu adabnya. Ini yang merupakan satu kerugian sangat luar biasa. Sehingga banyak yang terjadi karena nggak tahu adab dalam kehidupan, nggak tahu daripada ilmu agama, sehingga seorang anak banyak membentak daripada orang tuanya. Orang tua diomel-omelin, coba bayangkan. Padahal Allah melarang wala taqul lahuma uff. Jadi itu aja nggak boleh Pak. Apalagi orang tua diomel-omelin.
Orang tua dimaki-maki. Wah, ini kan bahaya banget. Nah, kenapa terjadi yang semacam ini? Jangan-jangan dulu orang tuanya tidak pernah menyampaikan pentingnya agama, tidak pernah menyampaikan pentingnya adab, sehingga anaknya tidak tahu bagaimana beradab kepada orang tua. Ya. Jadi sinilah perlunya kita belajar, ya. Banyak duduk majelis taklim, kita belajar menyampaikan. Supaya apa? Supaya kita besok dengan harapannya di akhir daripada hidup kita, saat kematian kita, termasuk orang-orang yang mendapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita saat kematiannya mendapat kabar gembira daripada Allah, Pak, ini kan sangat luar biasa. Kematian yang dirindukan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena manusia yang matinya seperti itu, maka harapan besar akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab terlebih dulu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada orang-orang yang mendapatkan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kematian kita kelak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.